Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait pertumbuhan populasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Devita Permata Putri, Nur Laili, saya sendiri Adika Mandala Malik, Afran dan Miftahul Jannah, Zulfatania Firdaus, Ardiani Sekarningrum, dan Aksini. Untuk pendahuluannya, permasalahan pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang dialami oleh setiap negara, bukan hanya Indonesia saja. Adapun beberapa faktor yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah pertumbuhan adalah pemodelan matematika. Secara spesifik lagi, persamaan diferensial dapat memprediksi pertumbuhan penduduk berdasarkan data yang sudah ada. Menurut Ahmad tahun 2019, pertumbuhan penduduk sendiri bersifat kontinu, artinya terus-menerus berjalan yang terdiri dari bagian eksponensial maupun logistik. Yang A, model pertumbuhan eksponensial. Pada tahun 1798, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang terkenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial. Untuk mengestimasi populasi makhluk hidup yang memiliki laju pertumbuhan konstan, anggaplah PT melambangkan jumlah populasi yang bertumbuh atau luruh. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika kita asumsikan bahwa PT adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap waktu sehingga termasuk fungsi yang kontinu, maka asumsikan bahwa dP per dt laju pertumbuhan jumlah atau populasi proporsional terhadap jumlah yang ada, maka dP per dt sama dengan Kn atau dP per dt per Kp sama dengan 0, di mana K adalah konstanta proporsional. Untuk permasalahan populasi di mana PT pada kenyataannya adalah variabel diskrit bernilai integer, asumsikan ini tidak tepat. Walaupun demikian, konsep dP per dt dikurangi Kp sama dengan 0 tetap memberikan perkiraan yang baik untuk hukum-hukum fisis yang mengatur sistem semacam itu. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dapat dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan Kp kali T, yang mana merupakan persamaan diferensial sehingga kita dapat mencari solusi umumnya, yaitu integral dP per P sama dengan integral K kali dt. Len P kali T sama dengan KT ditambah C. E pangkat len PT sama dengan E pangkat KT ditambah C, di mana PT E pangkat KT ditambah C pada persamaan 1. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan len P0, sehingga bila nilai C didistribusikan ke persamaan 1 menghasilkan PT sama dengan E pangkat KT ditambah len P0 sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat len P0 sama dengan P0 E pangkat KT pada persamaan 2, dengan PT sama dengan jumlah populasi pada saat T, P0 jumlah populasi awal pada saat T sama dengan 0, K sama dengan laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T adalah waktu. Pada persamaan 2 merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah, menurut Nuraini 2017. Untuk mencari nilai K, dapat menggunakan rumus pada persamaan 2 sehingga diperoleh PT sama dengan P0 E pangkat KT, di mana K sama dengan 1 per T len PT per P0. B. Pertumbuhan logistik. Model ini diperkenalkan oleh Verhulst pada tahun 1804 hingga 1849 dan merupakan pengembangan dari model populasi eksponensial. Model pertumbuhan logistik merupakan salah satu model yang digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah populasi yang diturunkan terhadap waktu, sehingga fenomena dari perubahan jumlah populasi dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasi asumsi ini adalah 1 per P dP per dt sama dengan
K dalam kurung 1 min P per K. Ini adalah persamaan yang pertama. Jika dikalikan dengan P, maka diperoleh model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal persamaan diferensial logistik, yaitu dP per dt sama dengan K kali P dalam kurung 1 min P per K. Ini adalah persamaan yang kedua. Perhatikan bahwa dari persamaan kedua diperoleh bahwa jika P kecil dibandingkan dengan K, maka P per K mendekati 0 dan dP per dt isomorfisme K dikali P. Namun, jika P mendekati K, populasi mendekati kapasitas tampungnya, maka P per K akan mendekati sama dengan 1, sehingga dP per dt yaitu 1. Jika populasi P berada di antara 0 dan K, maka ruas kanan persamaan di atas bernilai positif, sehingga dP per dt mendekati 1 dan populasi akan naik. Tetapi jika populasi melampaui kapasitas tampungnya P lebih besar daripada K, maka 1 min P per K negatif, sehingga dP per dt kurang dari 0 dan populasi akan turun. Solusi persamaan logistik dapat diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini. dP per P dalam kurung 1 min P per K sama dengan K kali dt. Ini diintegralkan, maka integral dP per P dalam kurung 1 min P per K sama dengan integral K kali dt. Menghasilkan ln P min ln dalam kurung K min P sama dengan KT K dikali T plus T. Maka dikelompokkan sehingga menjadi ln dalam kurung P per K min P sama dengan K dikali T plus T. Maka P per K min P sama dengan E pangkat K kali T plus T. Maka P sama dengan K dikali E pangkat K kali T plus C per 1 plus E pangkat K plus K kali T plus C. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Dari persamaan 3, jika kita memberikan nilai awal T sama dengan 0 dan P 0 sama dengan P0, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang ketiga, maka akan diperoleh nilai C sama dengan ln dalam kurung P0 per K min P0. Selanjutnya nilai C tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan 3 sehingga diperoleh solusi khusus dari model logistik seperti berikut ini. Saya Zulfatarina Firdausi akan menjelaskan tentang solusi khusus dari model logistik adalah sebagai berikut. P sama dengan KE pangkat KT plus ln dikali P0 per K dikurangi P0 dibagi 1 plus E pangkat KT plus ln dikali P0 per K dikurangi P0, di mana P adalah jumlah populasi pada saat T, P0 jumlah populasi awal saat T sama dengan 0, dan K besar itu daya tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi. K kecil adalah laju pertumbuhan per kapita populasi dan T adalah waktu. Lalu kita sederhanakan menjadi sama dengan KE pangkat KT dikali P0 per K dikurangi P0 dibagi 1 ditambah E pangkat KT dikali P0 per K dikurangi P0 sama dengan K dibagi K per P0 dikali E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KT ditambah 1. Lalu menjadi persamaan yang keempat, yaitu K per E pangkat min KT dikali K per P0 dikurangi 1 ditambah 1. Persamaan 4 merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penduduk suatu kota. Penentuan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Lalu selanjutnya, contoh model pertumbuhan eksponensial
Diberikan model pertumbuhan populasi Kota Surabaya berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surabaya dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan menggunakan model eksponensial. Prediksilah jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2025. Data pada tabel 1 menyatakan jumlah penduduk kota dari tahun 2018 sampai 2019. Berikut adalah tabelnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya adalah 3.094.732. Lalu, pada tahun 2019, jumlah penduduknya adalah 3.158.943. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentuk penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep DP per DT dikurangi KP, di mana KP ini adalah konstanta proporsional, yaitu sama dengan 0, dengan terlebih dahulu mencari nilai K. Dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah nilai P0 atau populasi awal, yaitu populasi pada tahun 2018. Dan PT melambangkan jumlah penduduk T tahun dari tahun 2018. Dengan demikian, tabel 1 dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Tahun ke T yang T-nya sama dengan 0, PT-nya adalah 3.094.732 dan T1 PT-nya adalah 3.158.943. Solusi masalah pertumbuhan populasi tersebut secara eksponensial adalah PT sama dengan P0 E pangkat KT. Untuk mencari nilai K, substitusikan T sama dengan 1. Maka P0-nya kita tulis 3.094.732 dan P1-nya adalah 3.158.943 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2019, sehingga diperoleh P1 sama dengan P0 E pangkat K1. P1-nya kita masukkan 3.158.943 sama dengan 3.094.732 E pangkat K. Selanjutnya kita substitusikan menjadi 3.158.943 per 3.094.732 sama dengan E pangkat K. Maka K sama dengan ln 3.158.943 dibagi atau per 3.094.732. Maka K sama dengan ln 1,020.748. Maka K sama dengan 0,020536. Nah, untuk selanjutnya dengan demikian kita dapat mengestimasi jumlah penduduk pada tiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebagai P0 ke dalam persamaan PT sama dengan P0 E pangkat KT. Sebagai contoh estimasi jumlah penduduk pada tahun 2025 adalah P7, yaitu P7 sama dengan P0 E pangkat K7. P7 sama dengan 3.094.732 E pangkat 0,020536 atau dikali 7. Maka P7 sama dengan 3.084.732 E 0,143752. P7-nya sama dengan hasil akhirnya P7-nya adalah 3.573.171. Jadi prediksi jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2025 dengan menggunakan model eksponensial adalah sekitar 3.573.171 jiwa. Contoh model pertumbuhan logistik.
Sama seperti contoh pertumbuhan eksponensial, terdapat soal diberikan model pertumbuhan populasi Kota Surabaya berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan menggunakan model logistik. Prediksilah jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2025. Pada tabel berikut menyatakan jumlah penduduk Kota Surabaya dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Diketahui jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu 3.094.732, sedangkan tahun 2019 diketahui jumlah penduduk 3.158.943. Penyelesaiannya, untuk menentukan model logistik dari data jumlah penduduk Kota Surabaya pada tabel di atas, sebelumnya diperhatikan terlebih dahulu bahwa karena jumlah penduduk Kota Surabaya sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 masih berada di bawah 3.500.000, maka diasumsikan nilai kapasitas tampungnya yaitu K sama dengan 3.500.000. Solusi masalah pertumbuhan populasi tersebut secara logistik menggunakan cara P dalam kurung T sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per PO min 1 plus 1, yang dimana yang dicari yaitu jumlah populasi pada saat T. Lalu K yaitu daya tampung dan K kecil yaitu laju pertumbuhan populasi, dan PO yaitu jumlah populasi awal pada saat T sama dengan 0 dan T sendiri yaitu waktu. Selanjutnya, untuk mencari nilai K, substitusikan T sama dengan 1, P0 sama dengan 3.094.732, nilai K sama dengan 3.500.000 dan P1 sama dengan 3.158.943 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2019, sehingga diperoleh P T sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan K per P0 min 1 plus 1. P1 sama dengan 3.500.000 per E pangkat min K1 dikalikan 3.500 per 3.094.732 min 1 plus 1. Kemudian kita masukkan nilai P1 nya yaitu 3.158.943 sama dengan 3.500.000 per E pangkat min K dikalikan 0,13095 plus 1. Kemudian 3.158.943 dikalikan E pangkat min K dikalikan 0,13095 plus 1 sama dengan 3.500. Hasilnya 413.663 dikalikan E pangkat min K plus 3.158.943 sama dengan 3.500.000. 413.663 dikalikan E pangkat min K sama dengan 3.500 min 3.158.943 sehingga menghasilkan 341
341.057. Kemudian E pangkat min K-nya sama dengan 341.057 per 413.663 sama dengan 0,8245. Min K sama dengan len 0,8245. Min K sama dengan min 0,92978. K sama dengan 0,192978. Dengan demikian kita dapat mengestimasi jumlah penduduk pada setiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebagai P0 ke dalam persamaan PT sama dengan K per E pangkat min KT. Mohon maaf, E pangkat min KT dikalikan K per P0 min 1 sama plus 1. Sebagai contoh, estimasi penduduk pada tahun 2025 pada P7 yaitu P7 sama dengan K per E pangkat min K7 dikalikan K min K per P0 min 1 plus 1. Mohon maaf, P7 sama dengan 3.500.000 per E pangkat 0,192978 dikalikan 7 dikalikan 3.500.000 per 3.094.732 min 1 plus 1. P sama dengan 3.500. P7 sama dengan 3.500.000 per E pangkat min 1 350 50846 dikalikan 0,13095 plus 1 sehingga P7 sama dengan 3.500.000 per 1,03392. P7 sama dengan 3.385.174,87. P7 sama dengan 3.385.175. Jadi prediksi jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2025 dengan menggunakan model logistik adalah sekitar 3.385.175 jiwa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.